Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, saya kira ayat ini sudah sangat hafal kitanya ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ini berasal dari satu ayat dari nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira beberapa waktu yang lalu saya sempat menyinggung ada satu hal bahwa di era digital, di era media sosial, dan di era keterbukaan sekarang, itu sangat dikenal dengan follower. Kalau dalam bahasa Indonesia saya kira diterjemahkan dengan pengikut. Jadi ketika kita memiliki Facebook, Instagram, ataupun mungkin media-media sosial lainnya, maka di sana akan ada para pengikut. Tetapi dari antara para pengikut-pengikut tersebut, biasanya ada dua kubu. Ya, yang pertama adalah pendukung atau supporter barangkali, dan yang kedua adalah haters. Dan biasanya para supporter dan haters itu berbicara sesuai dengan kemauan mereka, walaupun kadang-kadang tanpa dasar, tanpa tujuan, tanpa alasan yang jelas sesungguhnya apa yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Dan biasanya para pendukung itu akan memberikan puja-puji, bahkan mungkin memberikan sanjungan yang begitu sangat tinggi kepada orang yang mereka dukung. Bahkan kadang-kadang dukungan dan puja-puji mereka itu tidak lagi sesuai dengan porsi yang sebenarnya, bahkan terlalu berlebihan. Di sisi yang lain, biasanya para haters, namanya juga haters, itu adalah para pembenci. Mereka pun melontarkan kritikan, bukan hanya kritikan tetapi juga sumpah serapah, lalu pengadilan, penghakiman, dan terus disalahkan. Tetapi juga tanpa alasan dan dasar yang jelas mengapa mereka mengucapkan kata-kata demikian. Barangkali tidak ada bedanya kalau dalam dunia politik yang kita hadapi sekarang ini. Setelah ada era keterbukaan, maka di sana ada juga pendukung tetapi juga ada oposisi. Para pendukung akan membuat ataupun membentuk para buser-buser mereka untuk mengcover ataupun mungkin mengcounter setiap serangan yang mereka hadapi. Mereka akan membela sedemikian rupa, meskipun itu kadang-kadang salah dan tidak lagi tepat. Mereka akan membela sedemikian rupa, bahkan dengan biaya dan uang yang begitu banyak mereka keluarkan. Nah, sementara para oposisi lebih lagi akan ada caci maki, ada fitnah, ada perkataan-perkataan yang kotor, dan sedemikian mereka lontarkan untuk menghujat, melemahkan, ataupun menunjukkan kelemahan dari pemerintah yang mereka tidak dukung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau disuruh milih, mana yang mau kita pilih? Puja-puji ataupun caci maki? Saya kira sebagai manusia normal, kita mengharapkan dan menginginkan lebih berharap untuk puja-puji. Dan ketika mungkin kita mendapatkan puja-puji, mungkin disanjung sedemikian rupa, wow, ada kebanggaan tersendiri, ada kesenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan yang kita inginkan. Tetapi tidak jarang juga bahwa kritik mungkin, bahkan mungkin fitnah dan lain sebagainya bisa terjadi. Dan tidak jarang itu menimbulkan stres yang begitu dalam, tekanan yang begitu kuat, bahkan tidak jarang orang akhirnya berputus asa. Sehingga mungkin bukan sesuatu yang baru bagi kita mendengarkan berita, ada begitu banyak para pesohor akhirnya bunuh diri karena mereka tidak mampu menghadapi serangan, tekanan, tuntutan dari lingkungan sosial mereka. Dan saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya dalam hidup kita dibutuhkan satu keseimbangan sehingga kita bisa berkembang secara positif dan secara baik. Kita membutuhkan support, kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan pujian. Tetapi juga kita membutuhkan kritik yang membangun kita ataupun mungkin memberitahukan apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tidak baik yang perlu kita perbaiki.
Saya tidak akan menyinggung tentang kritik ataupun fitnah atau dan lain sebagainya. Tetapi saya lebih memilih pada saat ini puja-puji ataupun mungkin segala sesuatu yang kita dapatkan itu untuk menyanjung kita, untuk memuji kita, untuk mensupport kita. Tetapi yang perlu kita sadari adalah seseorang yang mendapatkan pujian yang terlalu berlebihan, maka tidak jarang itu akan akhirnya berdampak sangat berbahaya bagi orang tersebut. Mengapa demikian? Karena ada banyak faktor negatif yang akan diterima, dialami orang tersebut ketika hanya mendapatkan pujian, sanjungan, dan kata-kata positif. Barangkali yang sangat umum yang kita dengarkan pada hari-hari ini, barangkali ketika seseorang mengalami masalah, ketika seseorang mengalami pergumulan, ketika seseorang mengalami keberhasilan dan segala sesuatunya itu, kita mendengar good vibes only, be happy, dan lain sebagainya. Kamu pasti bisa, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu sukses dan lain sebagainya. Seolah-olah mungkin ini adalah sesuatu yang positif. Memang betul itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi jikalau seseorang hanya mengatakan kepada seorang lain itu hanya berupa puji-puji hal yang positif, maka orang ini akan terjebak. Kedua pihak ini akan terjebak dalam satu istilah yang disebut dengan toxic positivity. Saya sudah membahas ini sebagian di Pemuda Remaja. Toxic positivity, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah racun dari berpikir positif. Sebenarnya kalau kita merenungkan lebih jauh, berpikir positif itu dalam kadar dan batas-batas normal dan tertentu, itu akan berdampak positif dalam diri seseorang, di mana orang itu mampu memvalidasi perasaan positif dan negatif dalam diri mereka yang akan membawa mereka melangkah dalam diri mereka dengan sikap yang positif. Tetapi ketika seseorang hanya mendapatkan segala sesuatu yang bersifat positif, dan akhirnya lama-lama orang tersebut akan terjebak dengan toxic positivity tersebut. Para teolog mengatakan bahwa toxic positivity itu mengacu pada konsep bahwa menjaga pikiran dan sikap tetap positif adalah cara yang tepat untuk menjalani hidup. Maka kita hanya fokus kepada hal-hal positif dan menolak hal-hal yang memicu emosi negatif. Nah, toxic positivity adalah generalisasi yang berlebihan dan tidak efektif dari keadaan bahagia, optimis di semua situasi, dan toxic positivity akan menghasilkan penyangkalan diri, minimalisasi, dan invalidasi pengalaman emosional seseorang yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya ketika seseorang terjebak dengan toxic positivity, maka biasanya ada dampak-dampak yang negatif yang muncul dalam diri mereka. Kenapa demikian? Saya mencatat di sini banyak ekspresi dari orang yang sudah terjebak dengan toxic positivity. Yang pertama adalah biasanya mereka menyembunyikan atau menutupi perasaan mereka yang sebenarnya. Jadi seolah-olah mereka itu hanya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah semua berjalan dengan lancar, seolah-olah itu menjadi kebahagiaan bagi mereka dan tidak ada kesusahan, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah dalam kehidupan mereka. Dan mereka menyembunyikan perasaan hati mereka, pikiran mereka yang sesungguhnya. Jadi mau sedih tetap tersenyum, mau sukses juga tetap tersenyum. Memang kalau kita kaitkan dengan satu sisi dalam misalnya lagu Kristen gitu, dia berkata begini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Mungkin di satu sisi ini adalah menunjukkan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetapi ini bukan toksik. Tetapi ketika itu sesuatu yang berlebihan dilakukan dan orang tersebut mengalami kedukaan, mengalami penderitaan, mengalami kesedihan dan kegagalan, mereka menutupi dan menyembunyikan perasaan mereka. Dan biasanya yang kedua, mereka akan mencoba menjalani semua dengan menghilangkan reaksi emosi mereka.
Jadi mereka akan menutupi dan menghilangkan reaksi emosi mereka yang sesungguhnya. Jadi datar. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, biasanya mereka akan merasa bersalah karena mereka merasakan yang sedang dirasakan seperti emosi negatif. Jadi ketika misalnya mereka bersikap marah ataupun mungkin mereka sedih, mereka menangis, itu mereka merasa bersalah karena itu tidak pantas. Itu tidak layak. Seperti kamu orang Kristen tidak perlu menangis. Seperti kamu orang Kristen tidak perlu bersedih. Be happy. Enjoy terus. Nikmatin aja hidup ini. Lalu, oleh karena pemahaman yang seperti itu, akibat yang keempat, mereka akhirnya mengecilkan ataupun meremehkan orang lain yang tidak memiliki pikiran positif seperti mereka sendiri. Jadi kalau mereka melihat ada orang bersedih, itu mereka merendahkan, mengecilkan. Kalau ada orang mengekspresikan kekecewaan mereka, mereka akhirnya akan menyalahkan dan memvonis orang ini tidak benar. Orang ini tidak rohani, tidak seharusnya seperti itu. Dan orang ini biasanya akan mempermalukan dan merendahkan orang lain karena mengekspresikan emosi ataupun rasa frustrasi selain emosi positif. Dan saat mereka menghadapi masalah, mereka mulai menyalahkan diri sendiri, marah dan kecewa kepada diri sendiri. Dan itu sebabnya mereka lebih memilih untuk menghindari atau membiarkan masalah ketimbang menghadapi dan mencari solusinya. Mereka akan membiarkan masalah ketimbang mereka mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Dan kalau boleh saya mengatakan, mereka ini lari dari masalah. Dan biasanya orang yang lari dari masalah, satu kali itu akan meledak. Dan mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan orang yang mengalami toksik ini adalah orang yang melakukan penyangkalan terhadap diri sendiri dan tidak jujur terhadap diri sendiri dan keadaannya. Ketika kita menyangkal atau menghindari emosi yang tidak menyenangkan, kita justru membuat emosi itu akan semakin dalam dan semakin besar. Dan ketika kita terjebak dalam siklus ini, maka emosi-emosi negatif menjadi lebih besar dan lebih kuat, sehingga kita tidak lagi melakukan satu proses dalam menghadapi ataupun mencari jalan keluar. Secara natural, manusia tidak bisa memprogram diri untuk hanya merasakan emosi yang bahagia dan positif. Ada begitu? Mungkin robot kali ya. Robot bisa diprogram untuk selalu enjoy, untuk selalu berbahagia, untuk selalu senang, untuk selalu mengekspresikan yang enak-enak saja. Sama seperti apapun yang dilakukan secara berlebihan, hal itu akan berubah menjadi racun. Dengan menolak keberadaan perasaan tertentu, maka kita akan jatuh ke dalam penolakan terhadap emosi. Dan akhirnya kita akan mengalami tekanan yang begitu besar. Karena bagaimanapun, manusia tidaklah sempurna. Bahkan dalam emosi kita, ada perasaan cemburu, ada perasaan marah, ada kesal, ada keserakahan. Tetapi kadang-kadang orang yang menganut toxic positivity, mereka akan selalu berpura-pura positif dan menyangkal validitas pengalamannya yang sesungguhnya. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, penyangkalan demi penyangkalan terus dilakukan oleh orang yang lebih meyakini kepada toxic positivity. Dan mereka akan berkata, ayo jangan menyerah, kamu pasti bisa. Coba untuk melihat sisi positifnya. Kamu harus bersyukur, coba lihat penderitaan orang lain. Kamu harus bersyukur dalam segala hal. Kelihatannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Kelihatannya sesuai dengan firman Tuhan. Karena memang ada mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan menyerah. Tetapi kalau ini hanya terus-menerus ditekankan
tanpa orang ini mengenal dirinya sendiri, tanpa mengekspresikan perasaannya, tanpa kemudian ada introspeksi yang seimbang untuk melihat secara terbuka masalah yang dihadapi, pikiran yang dipikirkan, perasaan yang dirasakan, maka orang ini akan mengalami stres, bahkan tidak jarang akan mengalami gangguan psikis yang menimbulkan penyakit juga secara fisik. Biasanya ada beberapa dampaknya dalam diri seseorang kalau sudah terjebak dengan toxic positivity. Yang pertama, biasanya orang ini bingung pada emosinya sendiri. Loh, kok ada orang yang bingung pada emosinya sendiri ya? Ada, karena memang sudah terjebak. Karena sudah dininabobokan dengan toxic positivity. Seseorang yang terus fokus pada toxic positivity, pada akhirnya dapat mengalami kebingungan oleh emosi yang menyebabkan mengidap orang itu tidak lagi mampu berpikir secara realistis, tidak lagi mampu menilai dirinya sendiri, dan kalau terus dibiarkan, maka rasa kebingungan akan perasaannya itu akan timbul sehingga sulit untuk mencari solusi dari setiap masalah. Sulit akan mencari jalan keluar dari setiap masalah, yang akhirnya adalah stres semakin bertambah dan menunggu waktunya akan meledak. Jadi nggak tahu, bingung sudah, ini antara sedih ataupun bahagia, nggak tahu lagi, udah campur aduk. Nah, kemudian yang kedua, biasanya orang ini sulit untuk menggambarkan perasaan mereka. Kalau orang yang masih normal, saya mengatakan antara normal dengan abnormal ya. Orang yang normal, ketika dia mengalami kegagalan, dia akan kecewa. Ketika seseorang ini mengalami kedukaan, maka orang itu akan sedih. Dan ketika orang ini akan mengalami keberhasilan, kesuksesan, dia pasti berbahagia. Dan orang-orang yang normal itu akan mengelola pikiran dan emosinya secara proporsional. Kalau marah ya tidak sampai meledak-ledak, tidak terkendali. Kalau menangis tidak sampai menjerit-jerit, guling-guling. Seperti bayi, balita begitu ya. Kalau sukses tidak sampai berteriak-teriak lalu kemudian semua media sosial diumumkan. Ada kan orang seperti itu. Diumumkan semua di media sosial. Ya boleh bermedia sosial, tetapi juga jangan sampai terlalu berlebihan ya. Semua diposting, segala sesuatu dari A sampai Z. Semua diposting, yang nggak tahu tujuannya masing-masing. Tetapi ada kalangan, bahkan pernah satu ketika saya melihat ada orang yang minta berteman dengan saya, karena saya pikir dia itu familiar lah di di marganya di telinga saya begitu. Lalu saya terima. Lalu kemudian apa yang dia di Facebooknya itu caci maki kepada suaminya, semua diungkapkan karena suaminya pergi tidak bertanggung jawab meninggalkan dia, itu dibongkar sedemikian rupa. Ya tidak begitu juga, begitu loh. Itu kan permasalahan pribadi, permasalahan keluarga. Ada waktunya orang tersebut mungkin pergi kepada pendeta atau mungkin kepada orang yang bisa dipercaya. Ataupun mungkin ketika seseorang, anak pemuda, anak remaja mengalami masalah atau pergumulan stres oleh karena tantangan hidup. Bukan kemudian mencari pelarian. Ini juga orang yang mencari pelarian, ini adalah orang yang toksik juga. Biasanya orang yang mencari pelarian, lari kepada misalnya minum-minuman keras, lari kepada obat-obatan, lari kepada tempat-tempat lain. Dan mereka kepingin melupakan itu semua dan berkhayal. Hal-hal yang indah, hal-hal yang berbahagia. Padahal itu hanya sementara. Dan akhirnya ketika itu selesai, kembali kepada masalah yang sebenarnya. Ketika kita kecewa itu berarti tidak membuat kita meledak sedemikian rupa. Tetapi ada kendali diri. Tetapi orang yang memahami, menganut toxic positivity, mereka sulit untuk menggambarkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Bingung sendiri. Bahkan mereka itu akan merasa ya, kalau kita melihat Bapak Ibu, memang kadang-kadang orang bersandiwara, banyak itu orang bersandiwara dalam hidup ya. Dalam batas-batas tertentu. Kalau saya ngelihat, kalau ada, saya nggak tahu sekarang karena saya sudah lama tidak lagi menghadiri meninggalnya orang Batak.
Kalau biasanya orang Batak itu meninggal Bapak Ibu, apalagi orang tuanya. Suaminya atau suaminya lah umumnya, ibu-ibu itu. Dia akan menangisi dari ujung kaki sampai ujung kepala disebutin. Dan saya nggak tahu dari mana itu, apakah memang sudah dibuat skenarionya. Aku melihat kakimu itu yang begitu indah, kebaikanmu yang sudah kucatat dan segala macam. Tapi waktu masih hidup, caci maki. Nggak pernah dipeduliin. Dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada ya orang Batak yang pasti seperti itu ya. Berjam-jam nangis, nanti datang anaknya yang nomor 1 ditangisin lagi. Oh anakku, engkau lihat bapakmu ini. Kemarin dia masih pergi mengambil air dan kemudian memasak mandi buat aku. Dan aku mandi dengan air hangat, tetapi siapa lagi yang akan memasak air mandi kepadaku. Dan hari Selasa yang lalu dia pergi ke pasar beli daging babi. Dan daging babi itu dimasak sangat enak. Terus akan dijejer seperti itu. Kalau menurut saya sih lebay. Gitu. Ya lebay seperti itu. Lalu kemudian datang lagi orang-orang Tionghoa yang juga membayar orang-orang menangisi. Jebar-jebar gitu. Tangisin dibayarin. Enak gitu yang nangisin bayarin. Air mata buaya. Terlalu berlebihan. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang pergi ke nonton konser begitu kan. Mereka joget sedemikian rupa sampai lupa itu istri mereka. Lupa anak-anak mereka. Ya berekspresi boleh, tetapi jangan berlebihan juga begitu. Ya. Nah, kemudian biasanya orang tersebut tidak memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain untuk introspeksi dan evaluasi diri. Udah males. Ngapain sih? Ini orang yang toxic positivity. Dia hanya kepingin yang baik-baik saja. Dia hanya memikirkan hal yang positif saja. Dia hanya memikirkan kesenangan saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang koreksi, kritik, berbicara tentang evaluasi, saya udah gak usah kritik lah. Kadang-kadang dipahami kritik itu kan ada orang berpikir itu negatif. Walaupun sebenarnya enggak selalu begitu. Nah, jadi kalau sudah berbicara tentang evaluasi dan introspeksi, gak usah lah, capek. Dan orang yang tidak pernah mengevaluasi hidupnya, orang yang tidak pernah introspeksi dirinya sendiri, dan orang ini tidak akan pernah bisa mengetahui perasaannya, mengetahui kekurangannya, mengetahui kegagalannya, dan tidak akan pernah berkembang orang tersebut. Karena dia menghindari untuk introspeksi dan evaluasi, dan biasanya rata hidup ini. Mencoba untuk menutupi segala sesuatu. Saya nggak tahu. Bapak Ibu, ada yang pernah mengalami seperti ini enggak? Dan biasanya orang-orang seperti ini cenderung untuk hidup muna. Tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Dan lawan bicaranya, orang yang berbicara yang juga memiliki pemahaman tentang toxic positivity, mereka berkata begini, jangan berpikir seperti itu, harus tetap positif. Kalau orang normal akan berkata, gambarkan apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pikirkan. Rasakan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Silakan kalau menangis. Silakan bercerita. Seperti itu. Nah, lalu kemudian orang toksik itu berkata begini, don't worry, be happy. Tapi kalau orang yang bukan toksik akan berkata begini, saya melihat Anda sedang merasa tertekan. Atau apakah Anda sedang stres? Apa yang bisa saya bantu? Atau mungkin dari dirinya sendiri, saya lagi mengalami beban yang berat. Saya lagi tertekan. Oh ya, silakan Anda bercerita. Lalu orang toksik berkata, kegagalan bukanlah pilihan. Ya betul, memang kegagalan bukan pilihan. Itu terjadi akibat dari banyak hal penyebabnya. Nah, tetapi orang yang normal akan berkata, orang percaya akan berkata, kegagalan membuat kita dewasa dan menjadi sukses. Belajar dari kegagalan. Orang toksik akan berkata, semua pasti akan baik-baik aja dan akan berakhir. Tapi orang yang percaya, yang benar akan berkata, ini memang sangat sulit. Dan saya sedang memikirkannya. Saya harap Anda kuat. Lalu ada orang yang berkata, yang orang toksik, hilangkan pikiran negatifmu. Jangan menyerah, kamu pasti bisa.
Tetapi orang percaya yang benar akan berkata, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Dan Anda harus bertindak sesuai dengan kemampuan Anda dengan mengandalkan Tuhan. Kesulitan, penderitaan adalah bagian hidup yang tidak akan pernah kita lepas dari hidup kita. Dan saya mau berkata Bapak Ibu, sebenarnya toxic positivity ini meracuni gereja, meracuni orang-orang percaya. Saya kira itu banyak dari pengaruh teologi kemakmuran. Orang-orang teologi selalu berkata bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus karena Yesus adalah maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Di samping itu dia mengasihi Anda, maka dia akan memberikan yang terbaik kepada Anda. Anda harus sukses, Anda harus berhasil, Anda tidak akan gagal, Anda tidak akan menjadi ekor, Anda akan menjadi kepala dalam nama Yesus. Karena Yesus berjanji, apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Tetapi tidak dilihat ada keseimbangan, ada tuntutan, ada kewajiban di balik pernyataan itu. Orang-orang teologi kemakmuran akan terus menekankan sukses selalu, berhasil, bahagia selalu, pegang tanganmu, pegang kepalamu, tumpangkan dalam nama Tuhan Yesus aku akan bahagia. Satu sisi memang mendorong orang ini untuk tidak terlalu berpikir negatif. Tapi di sisi yang lain kalau terus kemudian dijejeli dengan be happy, terus berbahagia dan sukses tanpa ada evaluasi, tanpa mengekspresikan perasaan, tanpa kejujuran, orang ini terjebak dalam stres yang begitu berat. Dan tidak jarang banyak juga pendeta seperti itu. Karena malu. Karena mungkin nanti kalau dia mengungkapkan rasa kecewanya, orang lawan bicaranya akan menilai dia, oh ternyata pendeta seperti itu. Dia tidak sadar bahwa pendeta juga manusia. Manusia harus mengekspresikan diri dalam batas-batas tertentu. Makanya kalau Bapak Ibu tanya tentang saya, mungkin tanya Pak Lili, tanya Koyani, banyak ya berekspresi saya kecewa, saya ngomong kecewa. Saya lagi mengalami berat, saya bilang berat. Tapi tentu enggak kepada banyak orang, ya tidak kepada jemaat. Nanti jemaatnya berpikir begini, Pak Walman aja pusing apalagi kita. Karena berpikir pendeta itu seperti malaikat di sorga. Saya punya perasaan, saya punya pikiran. Dan kuncinya adalah bagaimana saya mengekspresikan perasaan dan pikiran itu dalam batas-batas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pantas untuk dievaluasi, saya pantas untuk diuji, introspeksi diri. Supaya saya tahu di mana posisi saya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghindari toxic positivity. Tapi sebelum itu, saya mau melihat kepada Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ada ayat di situ yang menarik yang saya kira perlu kita renungkan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11. Firman Tuhan berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Lalu di situ ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari dan terus. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini ditulis oleh seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Dia adalah raja, seorang yang berhikmat, seorang yang diagung-agungkan, seorang yang hebat, yaitu Raja Salomo. Pada awalnya dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tetapi dalam perkembangannya karena dia banyak wanita, akhirnya dia jatuh. Tapi justru dia berkata bahwa untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ini ditulis pada akhir hidupnya. Ada kegagalan, ada kesuksesan, ada tangis, ada tawa. Kalau begitu, penganut toxic positivity bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan Raja Daud? Bukankah Raja Daud mengekspresikan perasaannya di dalam Mazmur-Mazmurnya? Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur Bapak Ibu, maka kita akan melihat keseimbangan hidup yang luar biasa dari Raja Daud. Ketika dia bersuka cita, dia bahkan menari-nari.
Bahkan dia pernah diejek dan dihina oleh istrinya Mikal. Ketika dia joget-joget, dia bilang kayak orang gila. Istrinya sendiri ngatain seperti itu. Tapi dia memang mengekspresikan dia bersuka cita. Tetapi ketika dia mengalami tekanan, bahkan dia mengatakan, kemana akan aku lari? Aku berseru kepadamu dan berteriak minta tolong. Aku menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur seperti itu. Akhirnya dia berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Selidiki hatiku dan batinku. Itu artinya dia mau diselidiki, dia mau diperiksa, dia mau introspeksi diri, dia mau dievaluasi. Di mana sebenarnya posisinya? Apakah dia masih berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jadi saya mau berkata secara mutlak bahwa toxic positivity itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus juga berkata, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu artinya mengekspresikan perasaan. Nah, kembali kepada yang tadi, bagaimana caranya kita menghindari toxic positivity? Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol agar kebahagiaan terus menyelimuti hidupnya. Ada kalanya masalah datang, dan ketika kita dilanda oleh masalah, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan bercerita kepada orang dekat dengan kita yang bisa dipercaya, mungkin orang tua, mungkin kekasih atau sahabat, tetapi dalam porsi yang benar. Bercerita setidaknya membuat kita merasa lega. Beban kita mungkin sedikit terangkat. Makanya ada para psikolog mendirikan praktek psikologi, mereka punya ruangan kedap suara. Jadi ketika orang yang mengalami tekanan berat, beban hidup, disuruh ke ruangan tersebut. Mau nangis sekencang-kencangnya, mau teriak sekencang-kencangnya silakan. Biarkan aja di situ, sepuas-puasnya sampai capek. Nanti setelah itu baru kemudian diajak bicara, oh lega, sudah mulai lega. Tapi saya tidak suruh Bapak Ibu seperti itu ya, nanti datang ke gereja, Pak ini kan ruangan gede, biarkan saya di gereja teriak-teriak sekencang-kencangnya. Nanti orang luar dengar ini gereja jadi tempat apa. Ya boleh menangis tapi tetap dalam kendali diri. Nah untuk itu, untuk mengelola supaya kita tidak terjebak dengan toxic positivity. Saya mencatat di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita harus mengelola emosi negatif dan jangan menyangkalnya. Tapi jangan juga lepas kendali. Jangan menyangkal, jangan lepas kendali terhadap emosi negatif. Emosi negatif dapat menyebabkan stres kalau tidak dikendalikan. Tetapi emosi tersebut juga bisa membawa kita kepada perubahan yang bermanfaat untuk menjadi lebih baik. Ya kita kelola tetap dengan menggunakan logika, tetap menggunakan pikiran, tetapi juga lebih daripada itu tetap berada di dalam kendali roh yang memimpin kita dan firman yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Boleh berekspresi, tapi jangan nanti, saya heran kadang-kadang ya, bukan hanya bapak-bapak tetapi ibu-ibu juga seperti itu. Kalau udah berantem dengan suaminya, istrinya, itu bisa piring bisa melayang, sepatu bisa ada di mana-mana begitu, tapi di sini nggak ada lah, di luar sana banyak seperti itu. Ya, itu artinya tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan perasaan ya. Dan ini sudah terlalu berlebihan kalau menurut saya, juga nggak dewasa. Lalu kemudian yang kedua, kita harus bersikap realistis tentang apa yang seharusnya kita rasakan. Ya, harus bersifat realistis tentang apa yang kita rasakan. Saat kita menghadapi sesuatu yang membuat tertekan, wajar jika kita merasa tertekan, khawatir dan takut. Tetapi jangan tenggelam pada situasi tertekan tersebut, kita harus bangkit untuk mengalahkan situasi itu. Tentu itu juga butuh kekuatan yang dari Tuhan. Butuh kemampuan yang dari Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan jatuh lagi dan gagal lagi. Gagal maneng katanya. Ya. Yang ketiga adalah kita harus mengekspresikan emosi. Ini akan jauh lebih baik ketimbang menghindarinya. Kita boleh menangis, boleh kecewa, boleh sedih, boleh tertawa, boleh mengekspresikan. Tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, cara kita adalah saat kita mengalami pergumulan dan kesulitan hidup, ekspresikan emosi dengan cara yang produktif. Ya, ekspresikan
emosi kita dengan cara produktif. Contoh dengan apa? Ya kalau misalnya yang senang main gitar, ya main gitarlah memuji Tuhan. Begitu ya. Kalau yang senang melayani, ikut saya pergi kunjungan. Kalau senang memang kerja bakti, datang ke gereja, Pak saya mau bantu, ikut saya mengelap-lap di gereja. Kan positif ya Bapak Ibu ya. Daripada harus menyembunyikan perasaannya, ataupun mungkin lari mencari pelarian yang lain. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, di samping yang tadi saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki toxic positivity itu selalu berkata, pasti bisa, harus bisa, satu sisi iya. Tapi di sisi yang lain, kalau terus seperti itu, tidak introspeksi diri, tidak evaluasi diri, tidak mencari jalan lain, akan gagal dan stres. Lalu ada orang yang mengatakan begini, loh Pak, bukankah firman Tuhan mengajar kita? Yuk kita membaca bersama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya Bapak Ibu, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Apa sih kata Filipi ini? Tadi kita sudah baca ayat yang ke-8. Bukankah ini juga yang diajarkan berpikir positif? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini bukan toxic positivity, ini harus dibahas, dilihat secara utuh. Apa sebenarnya kebenaran yang hendak disampaikan oleh Tuhan di situ. Nah kalau berbicara di sini semua yang benar dan yang dipikirkan itu berasal dari kata aletheia. Aletheia di sini kata benar dikontraskan dengan hal-hal yang khayal. Ya banyak orang kan hidup ini hanya khayalan, mimpi. Ya hanya mimpi melulu, dalam hidup ini hanya mimpi tapi bukan menjadi satu realita, dan bisa-bisa orang seperti ini bisa gila gitu. Ya hanya khayalan, khayalan lagi naik Mercy. Ada teman saya dulu hamba Tuhan, sekolah teologi, ya, lulusan sekolah teologi, dia pernah bersaksi begini. Menurut saya juga ini konyol, ini khayalan, ini bukan kebenaran. Jadi dia nggak punya uang. Maksudnya susahlah hidupnya gitu. Nah, tapi dia kepingin makan enak. Lalu dia membuat sesuatu. Dia bilang dia pergi ke tempat warung sate. Kebetulan rumahnya di daerah Tegal. Tegal itu kan terkenal dengan sate kambing ya, satu kambing muda ya. Nah, lalu dia nanti berdiri di situ sebentar pura-pura, dia hirup gini. Lalu dia pulang, dia bayangkan makan sate, dimakan nasinya. Itu kan menghayal mimpi itu, bukan itu. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud dalam Filipi ini. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, bukan yang palsu, bukan dusta, bukan tipu daya, bukan kemunafikan. Jadi berbeda dengan toxic positivity, itu adalah kemunafikan, tidak jujur, tidak menyatakan perasaan yang sebenarnya. Jadi di sini semua yang benar, maksudnya yang harus dipikirkan itu adalah hal-hal yang tidak salah, bukan kejahatan. Bukan kepercayaan yang salah, bukan tipuan setan, bukan uang, bukan kebahagiaan yang palsu. Tetapi yang benar itu, yang mulia, benar, lurus jalannya. Ya, bersih jalannya, bersih kelakuannya, pikirannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan toxic positivity itu tadi. Berbahaya orang yang hanya terjebak dengan toxic positivity. Karena secara tidak sadar kita juga sudah terjebak dengan pengaruh teologi kemakmuran. Untuk itu Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tetapi juga ada kebahagiaan. Kita harus berekspresi sesuai dengan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Tetapi tetap mengacu kepada kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan roh. Dengan pikiran yang bersih. Dan hati yang jujur dan lurus. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selain daripada itu,
kejahatan, dosa. Jadi kalau kita sebenarnya ya tapi kita katakan tidak, itu dosa. Atau mungkin kita berada di ambang-ambang, di tengah-tengah, itu pun dosa. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Atau sebaliknya kita mau balik. Kalau kamu sudah tahu itu salah tetapi kamu tidak berkata itu salah, kita juga berdosa. Berarti kita tidak melakukan apa yang benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya membutuhkan pujian, Anda membutuhkan pujian. Tetapi kita juga membutuhkan koreksi dan evaluasi. Supaya hidup ini berjalan seimbang. Dan kita tidak terjebak dengan toxic positivity yang akan menghancurkan perasaan kita. Yang membuat kita bingung dengan keadaan kita. Dan kita tidak mampu berekspresi sesuai dengan kehidupan kita. Sekali lagi sebagaimana pengkhotbah mengatakan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Ada waktu kecewa, ada waktu untuk bersuka cita. Ada waktu sedih, ada waktu senang. Dan semua itu adalah bagian kehidupan kita. Dan kita tidak bisa memprogram hidup kita untuk selalu positif dan bahagia. Karena kita memiliki pengalaman yang banyak dan kita kaya dengan pengalaman hidup sesuai dengan Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Tetapi tetap belajar, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita.